ayat 59 ya. Surat Al-Isra. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma mana'ana an nursila bil ayati illa an kadzdzaba bihal awwalun. Dan tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan kepadamu tanda-tanda kekuasaan kami illa kecuali telah didustakan oleh orang-orang yang terdahulu. Jadi sebenarnya memang ada repetisi ya, pengulangan sejarah sejak dulu ya. Cuma memang bentuk dan variasinya saja yang bertambah. Kalau misalnya Raja Namrud gitu ya, dikalahkan oleh semut. Misalnya begitu ya. Raja Namrud dikalahkan oleh semut. Kemudian kalau Raja Fir'aun dikalahkan oleh air. Kan gitu. Bahkan raja-raja besar yang durhaka itu bukan dikalahkan oleh pasukan besar. Misalnya Raja Jalut. Itu kan dikalahkan oleh ketapel saja tuh. Oleh sentipan ketapelnya si Daud. Itu. Jadi anak kecil seumuran bahkan mungkin lebih kecil daripada kalian ini yang kemudian ditakdirkan Allah untuk menjadi pembunuh Jalut. Perlu diingat Jalut itu namanya Goliat itu ya. Lawannya David itu tingginya itu diperkirakan itu bisa setinggi bangunan lebih tinggi. Jadi ada yang mengatakan sekian zero, ya kan? Itu tinggi sekali. Ada yang menyatakan 6 meter. 6 meter hampir gedung 2 lantai. Toh. Dikalahkan oleh seorang bocah. Sementara Namrud yang bahkan sampai saking kuasanya mengaku jadi Tuhan, dikalahkan oleh apa? Nyamuk. Lalat atau nyamuk itu kan. Iya. Sementara Fir'aun bukan dikalahkan oleh pasukan yang gede, tapi dikalahkan oleh air. Nah ini menunjukkan betapa Allah itu luar biasa memberi kita pelajaran bahwa kekuasaannya itu sangat-sangat maha di atas segalanya. Contoh di sini, wa atayna tsamudan naqata mubsiratan fadzalamu biha. Di masa pada saat kaum Samud, ya kan? Kaum Samud ini umatnya Nabi siapa? Soleh ya. Nabi Soleh apa Nabi Hud itu? Di situ disebutkan waktu itu mereka menolak ajakan tauhid dakwanya siapa? Nabi. Mereka menolak karena apa? Karena menganggap bahwa apa yang terjadi, yang disampaikan oleh Nabi Soleh, itu nggak logis, nggak sesuai tradisi, menentang kepercayaan mereka, sehingga nggak mungkinlah kamu itu apalah oleh Soleh kamu itu. Ini Soleh itu masuk di antara orang-orang yang arodhiluna, orang-orang lemah di antara kami, pengikutmu pun begitu katanya. Sama. Sehingga mereka punya alibi kuat untuk menolak. Masih Nabi Soleh itu berdakwah. Tapi kemudian ditantang, sudah gini aja lah Soleh. Kalau kamu memang benar, coba sih kasih bukti ke kami sesuatu yang extraordinary lah. Sesuatu yang luar biasa, yang di luar nalar. Nah, Allah kasih apa? Seekor unta betina yang meletek keluar dari batu. Bukan dari unta betina lahirnya. Tapi dari batu. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin, impossible, tapi terjadi. Nah, tapi apa yang dilakukan oleh kaum Samud saat itu? Padahal sudah mubsiratan di situ. Mubsiratan itu apa? Tanda yang bisa dilihat, nyata, kelihatan, benar-benar bisa dirasa oleh panca indera.
dilihat oleh mata, untanya juga bisa disentuh, ada beneran, bisa dicium oleh syaraf penciuman, bisa kelihatan benar, sirotan. Tapi apakah kemudian kaum Samud beriman? Tidak. Nah itulah yang dibawa di atas itu. Tidak ada yang menghalangi kami untuk mengirimkan tanda itu, kecuali kenapa? Karena dulu memang selalu begitu. Selalu mendustakan ayat-ayat kami di orang-orang terdahulu. Karena masuk kaum Samud. Percaya setelah dikasih bukti, padahal mereka minta sendiri. Enggak. Mereka justru menyembelihnya. Fadzabahu. Jadi mereka menyembelih onta itu. Padahal sudah dibilang sama Nabi Soleh, ini loh onta yang diberikan Tuhan, tolong jangan diganggu, biarkan dia minum, biarkan dia makan, biarin. Sama mereka apa? Dibunuh, disembelih malahan. Gitu loh. Jadi, padahal ajakan Nabi Soleh ke kaum Samud cuma ini aja. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuhu. Wahai kaumku, ibudullah, sembahlah Allah. Ma lakum, tidak ada bagi kalian min ilahin, dari Tuhan kecuali ghairuhu, kecuali selain Dia. Tidak ada. Tapi menolak mereka. Jadi itu diceritakan, coba dibuka di surat Al-A'raf. Enggak, dibuka surat Al-A'raf. Ayat 73. Surat Al-A'raf ayat 73, silakan. Izin Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan sembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Tuhanmu. Ini seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi Allah. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih. Sadaqallahul azim. Tersuun Gus. Nah, itu jelas di situ. Ini loh, kamu katanya minta bukti yang nyata. Ini tak kasih, kata Allah. Kata Nabi Soleh, ini ada unta yang keluar dari batu. Itu bukti kebenaranku. Sekarang itu biarkan dia makan, dia minum. Jangan ganggu. Kamu nanti kalau ganggu, kamu akan kena siksa yang pedih. Ternyata ayat 74, monggo gantian. Dibaca. Ayat 74, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah setelah kaum Ad dan menempatkan kamu di bumi, di tempat yang datar, kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu buat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi. Sadaqallahul azim. Itu ternyata orang-orang yang sangat kuat. Bahkan kalau kita bikin bangunan itu kan dari gunung kita olah jadi semen, baru kita pakai. Dia enggak, mereka ini. Gunung itu langsung dipahat jadi istana. Yang sudah beberapa kali saya lihatkan gambarnya, sisa-sisa zaman sekarang pun masih ada. Gitu. Jadi mereka orang-orang kuat, orang-orang hebat, orang-orang yang ya secara teknologi udah canggih banget, sehingga wajar kalau kemudian apa toleh kamu itu mau ngancam-ngancam kami. Nggak mau mereka, nggak takut. Nah itu di ayat yang 75, coba dibaca. Kita di ayat 75, monggo. Terus, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya. Tahukah kamu bahwa Soleh adalah seorang rasul dari Tuhannya? Mereka menjawab, sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya. Shadaqallahul adzim. Nah, ayat itu. Jadi malah mereka mempengaruhi umat yang sudah percaya. Kamu lo ngapain percaya sama Soleh itu? Soleh itu apa itu? Orang gendeng kamu percaya. Jangan, tapi ada kan yang percaya. Nah malah yang percaya ini dianggap orang-orang bodoh, orang tidak pengalaman, kurang jauh mainmu itu. Kamu itu dasar nggak pernah mondok kamu itu. Dan seterusnya, dihina-hina karena memang pengikutnya rata-rata dari kaum rendahan. Ya, ayat 76. Monggo. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai. Shadaqallahul adzim. Tidak mau, kami tidak percaya sama apa yang kamu percaya. Padahal tadi umatnya yang sahabat atau pengikutnya Nabi Soleh yang sedikit tadi udah ngomong, kami percaya kok, sungguh kami percaya apa yang telah disampaikannya. Memang mengajak kepada tauhid benar. Wis itu benar memang. Tapi orang-orang yang tokoh-tokoh masyarakatnya, tokoh-tokoh agama waktu itu, enggak, kami malah enggak percaya. Padahal itu. Tadi sudah diterangkan, jangan diganggu. Jangan, biarin dia. Sudah, kamu enggak percaya kepada aku, enggak apa-apa. Asal onta mukjizat itu jangan disentuh, biarin dia makan, dia minum, enggak ganggu kamu. Tapi apa yang dilakukan oleh kaum Samud? Dan orang betul ini, coba ayat 77. Enggak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Tuhannya. Mereka berkata, wahai Soleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau Soleh seorang Rasul. Shadaqallahul adzim. Nantang mereka. Langsung disembelih lah, man. Enggak boleh disentuh, dan mau disembelih. Coba sih lihat mana buktinya. Ayo, sekarang sudah kami sembelih, mati untamu. Wahai Soleh. Ayo coba datangkan. Gitu. Memang, ya gimana, memang kesombongan itu kan membutakan hati ya. Akhirnya yang terjadi apa ya? 78 itu. Datanglah gempa yang menimpa mereka, mereka pun mati bergelimpangan dalam reruntuhan mereka. Kemudian Soleh meninggalkan mereka sambil berkata, sambil nangis sih Nabi Soleh. Nggak ada kebencian. Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Tuhanku kepadamu dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberi nasihat. Jadi memang sudah sejak dulu. Orang yang memberi nasihat itu enggak disukai. Kenapa? Ceriwis. Kenapa? Cerewet. Jangankan umat kepada pendakwahnya. Wong misalnya anak-anak kepada orang tuanya gitu aja kalau dikasih nasihat. Ganggu. Ibu ini loh cerewet banget gitu kan. Iya kan? Ya begitulah. Coba sampean sebagai orang tua yang sudah punya orang tua ini, yang sudah pernah punya anak. Ketika sampean ngasih tahu anak-anak sampean gitu kan, maunya kan biar anak-anak itu selamat, aman, berakhlak gitu kan. Tapi di mata anak-anak gimana? Sampai kapan kita terkekang seperti ini? Sampai kapan kita hidup dalam ketakutan? Iki lho drama kok. Ya kan? Nah, hal-hal semacam ini yang ternyata terjadi juga di umat kepada para rasul, para nabinya. Tidak mau dikasih nasihat itu. Nah, sampean saja yang tak ajak, ayo mau dikasih nasihat. Malah minta nasihat. Kembali kepada ayat yang sedang kita kaji. Jadi di situ Allah berfirman. Setelah kita ayat yang 59 ya, Al-Isra kita ini ya. Kita kembali ke situ. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Dan kalaupun kami mengutus
mengirimkan tanda-tanda kebesaran, entah itu dalam bentuk bencana atau dalam bentuk tadi unta yang mubasyirotan tadi, itu sebenarnya hanya untuk takhwifa, untuk menakut-nakuti. Nah, ini saya ingin ngasih highlight di sini dulu. Gini, ada sebagian sekarang ini yang lagi banyak viral itu, kamu itu kalau memberikan agama itu jangan menakut-nakuti gitu loh, gitu katanya. Ya, agama itu yang menyenangkan gitu loh, jangan menakut-nakuti. I'm agree, saya setuju dengan itu. Tetapi di satu sisi, satu segmen lainnya harus tetap ada untuk menakut-nakuti. Wajah itu harus ditampakkan dua-duanya seperti ini. Wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa. Allah mengirimkan bencana, mengirimkan unta betina, mengirimkan kepada misalnya entah Fir'aun berapa belas itu, mulai dari air yang dijadikan darah, ya kan? Mulai dari dikirimkan kodok ke seluruh penjuru negeri, sehingga kalau orang membuka mulut kodok mesti masuk seluruh negeri. Itu untuk apa coba? Illa takhwifa. Sampai kemudian wabah belalang menghancurkan seluruh pertanian. Untuk apa? Menakut-nakuti. Karena manusia tidak hanya bisa dimotivasi, belum tentu. Ada orang yang tidak bisa dimotivasi dengan lembut, kecuali bisanya dengan cara apa? Ditakut-takuti. Jadi, kenapa manusia masih membutuhkan hukum-hukum positif? Kan itu, barang siapa. Kan gitu. Biasanya itu dalam undang-undang hukum, pasal ini, barang siapa yang melakukan ini, maka ini. Itu kan takhwifa. Kita dihukum positif aja ada begitu kok. Tuhan dan agama tidak boleh mengatakan itu. Kamu itu kalau menyampaikan agama itu jangan menakut-nakuti. Ya harus. Itulah. Coba misalnya sekarang, sosialisasi peraturan pemerintah tentang ini. Barang siapa yang menterlantarkan rumah dan tanahnya 2 tahun akan diambil negara. Itu kan barang siapa? Nah, malah ditambahi sama netizen itu. Barang siapa yang tidak mengajak istrinya jalan-jalan selama 2 bulan akan diambil negara. Ini ada kok, gimana ceramah dan agama kok nggak boleh menakut-nakuti? Ya harus. Di satu sisi memang harus disampaikan dengan layinan, dengan lemah lembut, dengan tutur kata yang baik. Demikian pula kita tetap harus mencitrakan agama itu damai, sepakat saya. Agama itu penuh kasih sayang, sepakat saya. Tapi dalam konteks ketika sudah menjadi Islam harus diberitahu ada rambu-rambu, koridor. Kita misalnya di jalan raya saja ada lampu kuning, lampu hijau, dan lampu merah. Ada yang kuning itu warning, be careful, itu sudah mau hijau atau mau merah. Merah, stop, nggak boleh, kamu melanggar pertama, bisa jadi kena tabrakan atau dalik. Yang kedua, kalaupun kamu selamat, ada Pak Pol di sana, ditilang. Ya harus, makanya kemarin kita bicara tentang fungsi Quran adalah selain basyiron juga nadhiron. Takhwifa di sini itu sebagai nadhiron. Jadi kita jangan dinina bobokkan oleh seolah-olah Islam itu. Kan ada itu orang-orang psikolog sekarang yang dalam parenting skill pun mengatakan, jangan pernah mengatakan kepada anak itu jangan. Gimana? Kita itu punya konsep do and don't. Ya kan? Itu selalu ada. Jadi cuma caranya saja yang saya sepakat harus lebih variatif, lebih persuasif. Jangan gunakan kekerasan, jangan gunakan kebencian, jangan gunakan sifat-sifat yang diskriminatif. Sepakat saya. Tetapi tetap harus ada tegas yang sifatnya takhwifah. Wa idza qulna laka inna rabbaka ahata bin nasi wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nasi wasyajaratal mal'unah fil Qur'an. Wasyajaratal mal'unata fil Qur'an. Jadi, dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, sungguh ilmu Tuhanmu meliputi seluruh semesta manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu
melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan untuk begitu pula pohon yang terkutuk zakum di neraka itu. Jadi di sini disampaikan bahwa asbabun nuzul dari ayat 59 itu adalah diriwayatkan oleh Al-Hakim dan At-Tabrani serta beberapa riwayat lain dari Ibnu Abbas, bahwasanya waktu itu masyarakat Mekah itu meminta Rasulullah untuk mengubah Bukit Sofa menjadi emas. Ya, nantanglah kayak umatnya Nabi Soleh ke Nabi Soleh. Nah, ini orang Mekah menantang Rasulullah untuk mengubah Bukit Sofa itu loh, yang dijadikan sa'i itu loh. Bukit Sofa itu menjadi emas, dan tanda tanah yang tewandus di negeri Mekah itu menjadi subur sehingga mudah ditanami. Kalau kamu memang Nabi, coba buktikan bisa enggak begitu. Itu intinya. Kemudian malaikat berkata kepada Rasulullah, malaikat datang, ini ya Rasul, jika engkau berkehendak engkau bisa menolak apa yang mereka pinta, dan jika engkau berkehendak kami akan memenuhi permintaan mereka. Jadi Rasul pun sudah dikasih sama Allah. Coba kasih pilihan kepada Muhammad. Kalau dia mau, nolak aja, enggak apa-apa. Tapi kalau mau dirubah seperti permintaan mereka, kita akan kasih. Akan tetapi, nah gitu. Akan tetapi, jika setelah diberikan apa yang mereka mau, Bukit Sofa menjadi emas, lalu mereka tetap kafir, maka akan kami binasakan mereka seperti umat-umat terdahulu. Gitu. Maka akan kami binasakan mereka seperti umat terdahulu. Maka Rasulullah memilih untuk menolak permintaan mereka. Maka dari itu turunlah ayat ini, dua riwayat serupa tetapi lebih singkat. Ringkas juga dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani dan Ibnu Mirdawah dari sahabat Zubair. Ini dalam kitab Lubabun Nuzul, halaman 123. Jadi kan di atas tadi, wa ma mana'ana, dan kami tidak mengutus atau karena itu Nabi Muhammad SAW betapa sayangnya. Karena apa? Rasulullah tahu kalau saya memilih pilihan untuk menjadikan Bukit Sofa sebagai emas, orang-orang kafir Mekah itu tetap kafir. Nah kalau sampai begitu maka pasti akan diazab sampai hancur. Rasulullah tidak tega loh, begitu loh. Mereka ketika sudah sedurhaka itu loh, Rasulullah masih menjaga mereka. Itu yang disebut dalam surat At-Taubah ayat 128. Rasulullah itu begitu berat cintanya kepada umatnya itu ya. Bahkan yang durhaka sekalipun. Ini disebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anitun harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Itu. Ya. Jadi Rasulullah menolak itu. Lalu apa yang dimaksud dengan mimpi? Mimpi di sini adalah ya. Apa yang dimaksud dengan mimpi? Mimpi di sini adalah ar-ru'ya. Terjemahan dari kata ru'ya ini maksudnya adalah mimpi tentang perang Badar yang dialami Rasulullah SAW sebelum peristiwa perang Badar itu terjadi. Banyak pula yang Mesir menerjemahkan kata ru'ya tersebut sebagai penglihatan. Yang dimaksud adalah penglihatan yang dialami Rasulullah SAW pada malam Isra dan Mi'raj. Ya, intinya adalah penglihatan batin. Dan ternyata fama yaziduhum illa fil Qur'an wa nukhawifuhum, dan untuk menakut-nakuti mereka fama yazidum illa tughyanan kabira. Benar kan? Akhirnya baik cerita tentang Isra Mi'raj maupun tentang kemenangan perang Badar tidak membuat mereka ini, tapi malah membuat mereka sombong yang berlebihan. Itulah manusia. Nah, kalau seandainya kemarin itu nerima tawaran malaikat untuk menjadikan emas, apa enggak hancur mereka? Buktinya ternyata benar. Sudah diceritain tentang Isra Mi'raj yang mereka masih membangkang. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tinan qala ara'aitaka hadzal ladzi karramta alayya la in akhartani ila yaumil qiyamati la ahtinakanna dzurriyyatahu illa qalila. Ini keluar ya. Di akhir segmen ini saya ingin menyatakan
betapa ada malaikat yang sangat tinggi derajatnya sebelum Adam diciptakan. Malaikat ini paling alim, paling kuat, paling hebat di surga itu. Siapa? Malaikat itu yang kemudian menjadi iblis itu kepalanya para malaikat tuh. Nah, ketika Allah berfirman ini ja'ilun fil ardi khalifah, kemudian menjadikan khalifah betul di bumi, yang di siapa bilang? Maka semua kemudian ketika Allah menciptakan Adam, lalu Allah berfirman kepada seluruh malaikat, kamu tunduk patuhlah kepada Adam. Bahasa jatuh semuanya sujud, tunduk kecuali iblis. Siapa? Yang paling alim, yang paling hebat, paling pintar tadi. Dan memang begitu sejak dulu. Yang alim-alim itu seringnya yang membangkang. Wis begitu. Yang pintar ngajinya, yang fasih bacaannya, ya kan? Yang paling banyak ilmunya. Biasanya gitu, yang paling banyak bantah itu. Sejak dulu. Zaman para nabi pun begitu, wis. Nah, itu ternyata nurun. Malaikat yang paling alim di surga ternyata yang paling membantah. Apa dia bilang? Ketika ketika disujud semua sujud kecuali iblis. Apa dia bilang? Qala a'asjudu liman khalaqtatina. Masa kami disuruh tunduk kepada Adam yang engkau ciptakan dari tanah. Wong khalaqtahu. Kan gitu kan kalimatnya itu? Engkau ciptakan. Ketika ditanya, kenapa sih kamu kok khalaqtahu mintin wa khalaqtani minnar, kan gitu. Wa khalaqtani minnar. Ketika ditanya sama Allah, kenapa kok kamu tidak mau taat kepada Adam itu, kenapa? Ya. Maka mereka berkata apa? Coba di Al-A'raf ayat 12 coba dibaca. Di Al-A'raf ayat 12. Temu mau di Al-A'raf ayat 12, silakan. Gus. Ya. Assalamualaikum. Al-A'raf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. Subhanallah'alim. Nah itu alasannya. Ketika ditanya, kamu ngapain iblis kok nggak mau tak turun yang lain mau? Dia bilang, aku lebih baik dari dia ya Allah. Engkau ciptakan dia dari tanah, sementara engkau ciptakan aku dari api. Api lebih baik dari tanah. Wah. Jadi dulur, perasaan lebih tua, lebih kaya, lebih ganteng gaya, lebih tinggi jabatan, lebih banyak ilmunya. Ini biasanya variabel-variabel yang membuat orang sombong, mekiti, kemaki, takabur, meremehkan yang di bawahnya. Hati-hati kalau sampean punya itu semua. Misalnya ganteng kayak Pak Burman, ya kan? Ya kan? Kau waya raya kayak ini, yang pakai topi Jepang ini. Nah. Ya itu para petani yang punya Kalimantan Timur itu. Satu pulau milik sendiri. Ya kan? Atau misalnya apa? Profesor Doktor siapa? Daryono Boyolali misalnya. Hati-hati dengan tingginya ilmu, banyaknya harta, ganteng cantiknya sampean. Itu yang dipakai oleh iblis untuk merasa bahwa tidak pantas tunduk kepada orang yang di bawahnya. Lalu dia berkata, ara'aitaka hadzal ladzi karamta 'alayya la in akhartani. Kalau memang kau ini ya Allah yang kau jadikan orang yang lebih mulia dari aku, terangkan sama ini ya Allah. Ya sudah,
Kalau gitu beri aku waktu, jangan kau matikan sampai kiamat. Maka akan aku sesatkan semua mereka, anak cucunya itu, kecuali sedikit. Nah ini juga menjadi dasar bahwa memang nanti setan itu berhasil. Bahwa nanti yang taat sama Allah itu illa qalil, sedikit banget. Sedikit. Kaum elit. Di mana-mana kalau elit itu sedikit. Ada elit kok mayoritas itu. Elit itu sedikit. Jadi kalau sampean misalnya khariban, asing karena ikut mempertahankan kebenaran dan sedikit, fatu balil ghurabai, bergembiralah karena berarti sisa-sisa yang telah dimakan setan. Tuh ya, ayo jadi menjadi orang-orang yang sedikit itu. Terima kasih. Monggo kalau ada yang mau disampaikan. Ada yang mau ditanyakan terkait ayat 58 sampai 59 sampai 62? Monggo. Silakan. Ya, ini menyampaikan aja Gus ya, bentuk sebagai apresiasi kemarin terhadap kajian Gus Glory di Masjid Al Muhajirin. Alhamdulillah Niko sepengalaman selama di tingkat di Muhajirin dalam mengikuti kajian subuh, ya luar biasa. Kalau Gus Glory ngasih kajian di Muhajirin paling banyak sekali yang mendengarkan dibandingkan. Mikrofonnya mati, Bu Anissa. Oh iya. Sebagai apresiasi saya pribadi Gus terhadap kajian yang Gus Glory sampaikan di Al Muhajirin yang selama ini rutin saya ikuti, yang mana setiap kajian subuh yang Gus Glory ikuti itu sampaikan itu animo dan antusiasme warga itu begitu luar biasanya yang mendengarkan dan mengena gitu. Sasarannya itu tepat gitu Gus, mengena sekali isinya. Ya memang kami harapkan kalau bisa rutin sebulan sekali gitu Gus. Jadi dan ini akan semakin menambah kawasan buat yang lainnya gitu. Ini sekali saya apresiasi sekali, mudah-mudahan tiap bulan, bukan 2 bulan sekali ya Gus ya, tiap bulan itu menyampaikan seperti itu kajian subuh di Masjid Muhajirin. Kedua yang saya apresiasi juga, ini terima kasih sekali dengan kajian tafsir ini dalam perjalanan kehidupan saya itu yang saya alami, dan ini semakin menanamkan kecintaan saya terhadap Al-Quran sebagai mujizat Allah yang begitu dahsyat dan hebat. Dan alhamdulillah saya menemukan guru Ustaz seperti Gus Glory yang mengkaji tafsir secara detail sehingga semakin menambah kecintaan saya terhadap Al-Quran, hingga mungkin sambil belajar terus dan belajar untuk menanamkan itu dan belajar untuk selalu bisa mengamalkannya Gus. Itu yang bisa sampaikan di sini, dan tentunya semakin senang juga saat ini mendengarkan kisah-kisah para nabi, para sahabat-sahabat Rasul dan lain-lainnya yang berkaitan dengan bidang sains, yang berkaitan dengan Al-Quran sebagai wahyu Allah. Itu yang bisa sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga Gus Glory diberikan kekuatan, kesabaran, kesehatan, dan panjang umur, dan selalu istiqomah dalam menyampaikan syiar agama, kajian ilmu pada jamaah. Ya, terima kasih sekali lagi Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa. Sebenarnya kalau ngaji yang bulanan di masjid lain, undangan gitu, saya monggo aja. Artinya itu panitia ya, mungkin mereka juga bergantian dengan jadwal lain. Jadi saya senang-senang saja
Artinya kalau diajak dulur-dulur untuk berbagi seperti itu. Tapi sebenarnya gini Bu Anissa, saya itu belum termasuk orang yang mufasir atau mujtahid yang itu syaratnya tinggi sekali. Ilmu saya tidak seberapa sebenarnya. Saya ini hanya ngajak bareng-bareng belajar, memahami anatomi Quran dengan baik, dan kalaupun ilmu ya baru ya, apalagi kalau dibanding dengan para ahli yang terkenal itu saya masih jauh ya dari sisi ilmu kita, baik tentang nahwu, soroh, bayan, mantik, balaghah, ma'ani, ilmu-ilmu itu, ulumul hadis, ulumul Quran, termasuk ilmu tentang asbabun nuzul, asbabul wurud, kitab-kitab itu saya masih jauh sebenarnya. Jadi ya sedikit ilmu ini yang sering saya bagi ke sampean. Kalau misalnya ada yang misalnya meremehkan ngaji apa itu, saya sangat sadar karena memang ya ini aja ilmu saya dan saya tetap akan berbagi. Oke, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Terus semangat, terus belajar bersama. Insya Allah makin hari kita akan dengan menggunakan Quran ini. Nanti insya Allah saya kapan gitu, kalau pas waktunya tentang Quran, saya ingin menerangkan tentang 7 fungsi Quran ya, yang kemarin sudah saya terangkan di Dulur-Dulur Tabanan dan Pasar juga. Sudah saya terangkan di live streaming Facebook saya, tapi nanti saya ingin negaskan di Dulur-Dulur kajian tafsir ini, insya Allah, supaya kita lebih mencintai Quran juga. 7 fungsi Quran yang sangat kuat dan penting untuk kita. Terima kasih, semoga Allah merahmati kita. Amin. Allahumma sholli wa sallim. Allahumma fil mu'minat. Allahumma fina fina fa'talana fi min tawalid wa barik lana fi qina syarr. Amin. Astaghfir wa atubu ilaika sallallahu sayyidina Muhammad. Amin. Allahumma da'fana al-bala wal waba wa qad nasta'in min al-jinn. Amin. Rabbana wa la taj'alna fil qawmi dhalimin. Allahumma rafa'na darajatana wa qina. Rabbana man faqtana ma syahidin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana wa rahmna wa tawakkalna 'alaik. Amin. Amin. Antamal fansuna kalam takabiran dan hasana wa hasana. Amin. Rabbi a'udzu bika min al-fitnati wa a'udzu bika rabbi adurun bisrah. Rabbana ja'alna muslimin laka wa qiratan wa muslimin laka wa arina sayyidina wa arina. Amin. Amin. Allahumma afri lana sabra wa sabbit lana fansuna kalam takabiran wa fadil samawati wal ardi min ghaibi syahadatin. Amin. A'udzu billahi min syarril bala wal qadar kisyaqa wa sunna. Dan Allah mencari kalau kita untuk berangkat ke Amin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqin. Amin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzaban nar. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Manasina alimna minhu majahila warzuqna tilawata ana ya rabbal alamin.